Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dicintai Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan, memberikan umur panjang kepada kita semua, sehingga pada tahun ini sampai detik ini kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini, di mana kita tahu sampai hari ini cobaan virus corona masih terus ada dan belum lenyap, bahkan di beberapa negara masih parah dan tinggi. Dalam situasi yang krisis kesehatan ini, kita diberi kesehatan, kita diberi umur panjang oleh Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang harus betul-betul kita syukuri bersama. Dengan kesehatan, dengan umur panjang, kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Puasa sendiri oleh Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan sumu tasihu. Puasalah kamu sekalian, maka kalian akan sehat. Di dalam hadis ini ditegaskan bahwa puasa itu mengandung kesehatan. Para alim ulama menyatakan bahwa dengan puasa kita bisa sehat. Yang pertama adalah sehat fisiknya, yang kedua adalah sehat rohani kita, sehat spiritual kita, dan sehat mentalitas kita. Dengan puasa kita bisa sehat, sebab dengan puasa kita bisa menurunkan berat badan kita. Dengan puasa metabolisme serta berbagai unsur-unsur negatif yang ada di dalam tubuh kita bisa kita kikis, minimal bisa kita minimalisir. Puasa telah diafirmasi oleh sains dan ilmu kedokteran sebagai terapi agar seseorang bisa sembuh dari penyakit. Kita mengenal diet. Diet itu sebetulnya adalah semangatnya adalah dari puasa. Orang ingin kurus, orang ingin lemaknya berkurang, itu berdasarkan sains dan teknologi ilmu kedokteran, terapinya adalah dengan puasa, dengan menyedikitkan makan. Kita tahu kalau ada orang ingin dioperasi besar, maka
sebelumnya dokter menyarankan, mewajibkan agar orang itu terlebih dahulu untuk berpuasa. Karena itu puasa adalah sesuatu yang sangat maslahat dan manfaat bagi kesehatan dan kemanusiaan universal. Sehingga puasa sendiri sejatinya bukan hanya ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam saja, tapi juga diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu sekalian wahai umat Islam untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa bagi umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa. Di dalam ayat ini jelas bahwa kewajiban berpuasa itu bersifat universal, bukan hanya bagi umat Islam, tapi ibadah puasa juga diwajibkan sejak zaman Nabi Adam. Di dalam beberapa kitab dijelaskan, para ulama mengatakan bahwa ibadah puasa itu diwajibkan sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Karena betapa pentingnya bagi kesehatan, betapa pentingnya bagi kehidupan umat manusia. Puasa pun sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama abad ke-10, Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah Asy-Sya'rani di dalam kitab Mizanul Kubronya, bahwa segala ibadah diantaranya adalah puasa itu adalah al-ahaddu wal aslahu indahu ta'ala lil mu'minin li 'abdihil mu'minin, adalah sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling maslahat di sisi Allah untuk umatnya, untuk hamba-hambanya yang mukmin. Jamaah sholat Jumat yang dicintai Allah, puasa pun juga bermanfaat bagi kesehatan mental, bermanfaat bagi kesehatan spiritual kita. Dengan puasa kita tidak hanya dituntut untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Dengan puasa kita juga dihancurkan agar seluruh tubuh kita juga melakukan puasa. Mulut kita berpuasa, puasa dari apa? Puasa dari ucapan yang kotor, puasa dari ucapan yang nista, puasa dari bullying, puasa dari umpatan, serta puasa dari nafsu angkara murka. Tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa, dan semua tubuh kita dianjurkan untuk berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mendapatkan kualitas ibadah puasa di sisi Allah, agar kita betul-betul meraih ketakwaan sebagai tujuan puasa. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja, selebihnya dia tidak mendapatkan apapun. Karena itu Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi orang yang berpuasa ke dalam 3 bagian. Yang pertama, puasanya orang awam, puasa yang tingkat yang paling rendah, yaitu puasanya orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, menahan dari hubungan suami istri saja.
sedangkan hari-harinya masih tetap saja mulutnya digunakan untuk mengumpat, mulutnya masih saja digunakan untuk memfitnah, adu domba, ghibah dan lain sebagainya. Dan dalam konteks hari ini bukan hanya mulut yang adu domba, bukan hanya mulut yang bisa memfitnah dan menyebarkan hoax, tapi jari jemari kita pun saat ini bisa menyebarkan hoax, bisa menyebarkan fitnah dan bullying. Dengan melalui medsos, jari kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang nista itu. Dengan berpuasa, agar kita tidak seperti puasanya orang awam ini, maka Abu Hamid Al-Ghazali, seorang ulama abad kelima, menyatakan ada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan puasanya orang al-khas, puasanya orang yang istimewa. Orang-orang yang istimewa ini ketika berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja, bukan hanya menahan dari godaan untuk berhubungan suami istri saja, akan tetapi orang-orang yang khos ini adalah orang-orang yang juga berpuasa seluruh tubuhnya. Mulutnya tidak digunakan untuk hal-hal yang nista, jari jemarinya tidak digunakan untuk hal-hal yang nista, tangan, mata, serta seluruh tubuhnya tidak digunakan untuk hal-hal yang nista. Lalu kemudian tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan puasanya khawasil khawas, par excellence atau mumtaz. Orang-orang yang mumtaz ini selain yang disebutkan dua tadi, ditambah dengan mengisi puasa dengan totalitas beribadah. Di bulan puasa, orang-orang yang khawasil khawas ini mengisinya dengan sholat tarawih, dengan sholat witir, dengan sholat hajat, berbagai sholat-sholat sunnah yang lain selain sholat yang diwajibkan 5. Di samping itu, puasanya orang yang mumtaz ini, khawasil khawas ini juga diisi dengan tadarus Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, sebab syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan secara komprehensif pada bulan Ramadan ini. Setidaknya mari kita di bulan puasa ini, selain menahan haus dan lapar serta menahan untuk tidak berhubungan suami istri, juga mari kita isi di bulan puasa ini dengan ibadah dan tadarus Al-Quran, agar puasa kita betul-betul berkualitas dan bermanfaat bagi kita dan lingkungan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikri wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal qarana wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.